Apa sih Pancasila itu? Kamu udah berpancasila kan gitu. Hampir semuanya masyarakat bilangnya kayak gitu. Iya, nggak penting gitu. Nggak penting. Sebelum bal-balan kok Pancasila ya. Gimana apa? Gimana apa? Pancasila itu akan selalu masuk ke dalam roh, ya, masuk dalam hati mereka, sehingga mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan berdasar dengan Pancasila. Pancasila hari ini menjadi bagian dari pilar kehidupan. Dan ia akan tetap menjadi abadi, dia akan melewati zaman, bahkan ketika kita punah. Dan itu harus kita rawat bersama-sama, oleh siapapun. Sobat Solopos, ingatkah Anda bila 1 Juni diperingati sebagai hari penting dalam kalender bangsa Indonesia? Yap, pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen BPUPKI dalam momentum merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, 1 Juni baru ditetapkan sebagai hari besar nasional oleh pemerintah di tahun 2016 dan sejak saat itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sayangnya masih banyak loh dari Sobat Solopos yang acuh nggak ngerti kenapa sih tanggal 1 Juni itu libur, yang penting tanggal merahnya aja. Nah, sayang sekali kan? Oke, oleh sebab itu di podcast episode pertama Side to Side, Putri akan ajak Sobat Solopos menjenguk Pancasila di Kampung Pancasila dan belajar dari Desa Ngringo Karanganyar yang bulan Maret lalu sudah disahkan oleh Bupati Karanganyar, Juliatmono, sebagai Kampung Pancasila. Menjenguk Pancasila di Kampung Pancasila, episode perdana Side to Side kali ini, karena setiap peristiwa memiliki makna indah yang layak untuk diperbincangkan. Hai Sobat Solopos, selamat datang di episode pertama Side to Side Menjenguk Pancasila di Kampung Pancasila bersama dengan saya Yolenta Putri, tuan rumah Beyond Plus Side to Side, karena setiap peristiwa memiliki suatu makna indah yang layak untuk diperbincangkan. Yeay! Oke. Dan di studio Beyond Plus kali ini Putri nggak sendirian, sudah ada Pak Hendra. Wah, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah masih sehat. Jauh-jauh ini ya Pak ya, dari luar kota padahal aslinya Karanganyar. Karanganyar. Iya. Oke. Sobat Solopos, kita akan seru-seruan bareng, ngobrol bareng, menjenguk Pancasila di Kampung Pancasila, tempat tinggal Pak Hendra, yaitu di Desa Ngringo. Benar ya Pak ya? Betul sekali, di Desa Ngringo ya Mbak. Ya, ceritain dong Pak, suasana Desa Ngringo itu seperti apa gitu. Nah, karena udah tinggal berapa lama nih Pak? Wah, saya sudah hampir 15 tahun. 15 tahun? Sejak tahun 2000 pas ya. 2000 ya, sampai dengan sekarang. Nah, ya 12 tahun. 12 tahunan. Ya. Kayak gimana Pak? Desa Ngringo tuh gambarnya seperti apa Pak? Desa Ngringo itu adalah desa yang paling unik sedunia Mbak. Waduh. Ada sedunia. Kenapa saya bilang sedunia? Karena memang sana itu perumnas ya. Oke. Perumnas tapi jumlah penduduknya itu melebihi 1 kecamatan. Waduh. Nah, ini yang membuat saya bergembira dan saya ingin berkarya di sana ya karena itu. Oke. Penduduknya itu melebihi 1 kecamatan. Itu padahal desa itu Mbak kan gitu. Oke. Dan itu jadi di sana ada Bhinneka Tunggal Ikanya, di sana ada banyak sekali pendatang-pendatang barunya. Dan di sana banyak sekali hal-hal yang perlu kita upkan kan gitu ya. Banyak sekali potensi desa yang harus kita jalankan di sana kan gitu. Jadi memang penduduknya yang melebihi kecamatan itu tadi ya, satu desa aja itu ya. Satu desa. Berarti ada beragam suku, beragam agama dan kepercayaan, bisa dibilang seperti itu. Sampai akhirnya mencetuskan menjadi Desa Pancasila. Gimana ceritanya? Pancasila Kampung Pancasila ya. Gimana nih ceritanya nih? Jadi begini, setahun yang lalu saya terinspirasi oleh beberapa keadaan, kemudian kami bersama-sama mendirikan namanya Kampung Pancasila ya. Karena memang banyak sekali hal-hal yang unik di sana. Yang pertama ada masjid yang berdampingan dengan gereja. Setiap kali ada kegiatan itu mereka saling bergotong royong. Yang satunya parkir, kadang yang satunya meminjami alat sound, kadang semuanya itu yang bikin menarik. Yang kedua itu jiwa kemanusiaannya itu lebih membumi lagi. Ada persatuan dan kesatuannya, ada demokrasinya. Pemilihan ketua RT itu seperti pemilu, Mbak. Jadi
diperebutkan jabatan ketua RT itu justru diperebutkan ya? Pemilihan ketua RW diperebutkan. Jadi mereka bikin semacam kayak tim sukses agar bisa jadi ketua RT, agar bisa menjadi ketua Karang Taruna seperti itu. Jadi ada demokrasinya di sana. Dan yang ketiga, yang kelima adalah keadilannya Mbak di sana itu. Jadi kita mengajukan beberapa bantuan, kemudian ke pemerintah tentang bagaimana mensejahterakan anggota yang ada di RW 15 itu. Oke. Jadi di Kampung Pancasila RW 15 ini, kenapa jadi Kampung Pancasila? Karena memang Pak Hendra ini udah ngerasa gitu loh, Sobat Solopos ya. Ini kok nilai-nilai penerapan Pancasilanya udah ada sejak awal gitu. Lantas prosesnya gimana Pak? Sampai akhirnya tercetus Kampung Pancasila aja deh. Kita kemudian kita rembukan kan gitu ya. Kita rembukan, kemudian kita gotong royong, kemudian kita membuat sebuah kegiatan jadi kita buka dulu dengan kegiatan yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kan gitu. Jadi ada jalan sehat, jadi jalan itu ada tiap RT itu tiap minggu itu ada kerukunannya Mbak, ada jalan sehatnya. Jadi minggu pertama RT berapa, minggu kedua RT berapa, minggu keempat RT berapa, kayak gitu kan. Di sana ada jasa wisma, ada posyandu, ada pengolahan sampah. Kita ajari mereka untuk bagaimana berpancasila itu dengan riang gembira kan. Jadi semuanya didasarkan sama bagaimana Pancasila itu diimplementasikan menjadi sebuah kehidupan sehari-hari kan gitu. Iya, luar biasa. Padahal mereka sendiri sudah lama berkegiatan seperti itu, begitu ya? Iya, sudah lama. Itu memang sudah tradisi Mbak sebenarnya. Jadi kayak mungkin menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, kemudian ngeruat jenazah, kayak gitu itu udah berkehidupan sehari-hari di sana. Tapi belum tercetus bagaimana membuat Kampung Pancasila kan gitu loh. Jadi akhirnya kita mendeklarasikan, kemudian Kampung Pancasila, kemudian habis itu kita diapresiasi oleh kayak Kodim, kayak Korem, kayak Bupati, kayak gitu itu. Akhirnya kita dikunjungi, kemudian benar-benar diresmikan menjadi Kampung Pancasila. Nah, dan gitu. Perdana Karanganyar. Bahkan saya Solo mungkin waktu itu ya. Betul. Solo waktu itu dihadiri oleh Korem ya, dihadiri oleh Korem, kemudian dihadiri oleh seluruh namanya Forkompinda se-Kabupaten Karanganyar. Jadi acaranya di RW tapi mungkin nuansanya kayak di kabupaten. Karena ramai gitu ya Pak? Semua jadi satu di situ. Gimana waktu mencetuskan itu ya? Tanggapan warga gimana Pak? Warganya luar biasa senangnya Mbak. Kenapa? Karena kita ada semacam kayak apresiasi, ada penghargaan kepada warga. Jadi warga itu kita berikan penghargaan berupa ya macam-macam lah. Ada namanya tiap hari itu selalu ada kebaikan kan itu. Jadi warga yang memberikan kebaikan itu kita berikan penghargaan. Macam kayak PIN, kemudian ya nyuwun sewu. Bahasanya yang mereka membutuhkan apa, sembako kita berikan sembako, kita berikan macam-macam buat warga itu agar apa, mereka bisa melanjutkan kehidupannya itu dengan berpancasila dengan riang gembira kan gitu. Betul. Karena kalau kita bicara Pancasila ini mungkin di kawasan perumahan apalagi di kawasan masyarakat itu kan cenderungnya acuh ya Pak Hendra ya. Wah nggak umum Mbak. Jadi di Perumnas itu ya sebelum ada namanya Kampung Pancasila itu. Tetangga sama tetangga aja nggak kenal Mbak. Kan kenapa? Karena di sana itu banyak sekali orang-orang pintar kan gitu. Iya di Kampung Ringo itu ada dosen, ada profesor, ada dokter, ada kepala sekolah, ada orang yang berlayar, ada semuanya ada di situ. Nah, jadi mereka tuh mungkin sebelumnya mereka iki urip dhewe kan gitu loh. Ngapain aku ngurusi uripmu kan gitu lah ini. Tapi semenjak ada Kampung Pancasila alhamdulillah Mbak, semua kehidupan kita tata ya bersama-sama dan kita juga menyatukan itu dalam banyak sekali olahraga kesenian kayak gitu itu. Jadi kita bikin namanya klub sepak bola, kita bikin forum sepak bola, forum olahraga badminton, forum voli, bahkan ada forum kesenian seperti itu. Wah, luar di desa biasa itu ya. Berarti kalau orang dengar kata Pancasila itu kan biasanya upacara, begitu ya Pak? Enggak. Kalau upacara itu sudah menjadi hal yang rutin. Kalau kita ada hari 1 Juni ya. 1 Juni itu kan hari lahirnya Pancasila. Kita ya langsung upacara sendiri. Tapi bukan upacaranya yang menjadi daya tariknya, tapi setelah upacaranya apa kan gitu ya. Gitu. Berarti sudah menjiwai sampai sana. Iya kan gitu. Kalau kita runtut ini Pak Hendra, kegiatan setelah menjadi sebuah Kampung Pancasila itu seperti apa? Karena tadi kan banyak banget nih. Ada runtutannya nggak sih Pak? Ada. Jadi di sana itu nanti akan ada beberapa kegiatan untuk membangun UMKM.
membangun dasawisma, membangun sepak bolanya, membangun olahraganya. Jadi membangun perekonomiannya. Sebentar lagi kita akan ada namanya Basar. Basar Kampung Pancasila. Itu nanti akan ada 15 stand yang menampilkan bagaimana mereka bisa menjadi pembeda dari kampung yang lainnya. Jadi ada yang pengrajin menampilkan apa, kuliner menampilkan apa, olahraga menampilkan apa, kemudian ada ekspornya menampilkan apa, jadi semuanya sudah ada di sana, kan gitu ya. Tinggal kita nanti kompetisikan, dan di sana nanti akan terjadi hal-hal yang mungkin orang kan berpikir ini kampung apa kabupaten ya kan gitu ya. Kok banyak banget iya, gitu ya? Banyak banget kegiatannya, malah melebihi banyak. Ada orang yang berkunjung ke kampung kami itu bilang ini seharusnya programnya program kabupaten, malah mungkin program provinsi Pak kan gitu kan. Ya karena tapi itu ada di sebuah RW Mbak, itu kami ada RW, saya ketua RW 15-nya kan gitu ya. Jadi Pak Hendra ini adalah ketua RW di sana. Iya, gitu saya ya? ketua RW-nya. Tapi serasa bupati berarti ya. Karena inisiasinya banyak. Nah, tapi yang menarik nih Pak Hendra, tadi cerita Pancasila juga bisa diterapkan dalam kehidupan berolahraga, bahkan ada kompetisi e-sport. Kenapa Pak kok bisa berpikir sampai sana tuh? Karena Pancasila itu kalau di zaman sekarang itu memang harus membumi ya. Jadi dalam artian harus benar-benar menjadikan rohnya di dalam kehidupan sehari-hari kan itu ya. Jadi di kami ada namanya Liga Silaturahmi. Itu ada 12 klub di desa kami. Itu sebelum ini yang membuat beda. Sebelum pelaksanaan liga itu ada namanya wawasan kebangsaan. Bagaimana Pancasila menjadi dasar daripada kegiatan itu kan gitu. Jadi sebelum kegiatan mereka berdoa, sebelum kegiatan mereka membaca Pancasila. Mungkin kan jangan lucu mungkin ya. Sebelum bal-balan kok Pancasila ya. Gimana apa? Tapi itu memang benar kenyataan, Mbak. Di dalam jeda bal-balan itu nanti ada tari-tarian, ada namanya tari pesona Nusantara, ada tari profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi ada aja yang ada di kampung Pancasila. Dan tanggapan anak muda nih Pak, ketika misalkan mau latihan, wah kok harus baca Pancasila dulu gitu. Itu gimana tuh Pak awalnya? Lah itulah yang bikin unik. Karena memang unik itu anak-anak muda yang selama ini mungkin nggak seperti itu kan gitu ya. Jadi akhirnya mereka mau kan gitu. Jadi menarik. Kemarin kita setelah kemarin kan kita adakan juga workshop ya, workshop kepelatihan dan workshop manajerial bagaimana mengelola sebuah klub sepak bola. Ya semuanya didasari juga dengan Pancasila kan gitu ya ini. Jadi kalau dulu mungkin jenengan mengatakan sering ada bal-balan identik dengan padu ya Mbak. Kalau di kampung gitu ya. Di sana ada yang jatuh ditarik tangannya, ada yang melakukan kesalahan mereka salaman. Setelah mereka kegiatan bal-balan salaman semuanya, menyapa penonton seperti itu. Dan kegiatan itu dilakukan dengan gotong royong. Jadi nggak bayar Mbak, tapi kita mengibarkan umplung itu nanti mereka akan ngisi umplung-umplung itu sebagai pengamalan sila keempat kan gitu. Itu tadi Sobat Solo Pos. Jadi kalau kita runtut ini ya Pak ya, kalau kegiatan Pancasila di Kampung Pancasila dari sila 1 sampai 5 kan ada semua. Nah, coba kita praktekkan ya Pak. Sila 1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu Pak di Kampung Jadi di Kampung Pancasila itu setiap ada peringatan hari besar agama, kita merayakannya secara bersama-sama. Bersama-sama dalam artian bukan kita orang Islam ikut enggak, tapi merayakannya dalam artian ya kita saling memberikan selamat. Kita katanya hari ini adalah misalnya Idul Kurban kan gitu. Kita udah ada panitianya. Lah panitianya itu adalah orang-orang mungkin selain beragama Islam. Ya, itu bisa ketuhanan Maha Esa. Kita ada pengajian, kita ada pengamanan di pengajian itu. Mungkin ada yang Kristen, ada ibadah kebaktian, kita mengamalkan parkirnya, kita support sound systemnya, itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila 1 udah nih ya di Kampung Ringo. Sila 2 nih Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah ini malah lebih, kita nggak bisa terjemahkan itu. Kenapa? Karena kita itu gotong royongnya itu luar biasa. Gitu ya. Orang yang meninggal itu sudah ada yang ngurusi sendiri. Orang yang sakit kita punya ambulan Mbak kan gitu. Punya ambulan sendiri. Punya ambulan. Jadi kita punya ambulan. Jadi orang-orang yang sakit itu belum sampai diminta kita udah siapkan ambulannya. Kita yang menjenguk itu juga orang banyak. Jadi kita udah ada namanya peralenan itu udah ada. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila 2 udah. Sila 3 Persatuan Indonesia. Banyak sekali kalau itu Persatuan Indonesia itu. Ya, ini banyak sekali Mbak, itu jadi kayak sepak bola. Sepak bola tadi. Ya itu namanya yang main itu Mbak, orang dari mana-mana.
Kan itu. Yang dari mana-mana. Orang yang lahir di NTB juga pinter sepak bola kita jadikan satu apa namanya? Di situ. Satu tim yang tim inti kayak gitu ya. Ini namanya apa namanya? Namanya Persatuan Indonesia. Nah, persatuan udah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu kebijaksanaan tadi Mbak, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, pemilihan ketua Karang Taruna semuanya demokratis. Nah, Semuanya pemilihan umum seperti itu. ya, bahkan nggak paksaan ya. Nggak ada yang memaksakan. Bahkan itu yang kenapa saya bilang itu demokratis karena yang daftar bukan satu orang. Mesti lebih dari 3 orang untuk menjadi pemimpin di Kampung Pancasila. Karena mereka nggak digaji, Mbak. Nah, aku tadi juga baru tanya, emang digaji? Enggak ada sampai rebutan gitu loh. Kita bikin event, kita bikin apa-apa itu semuanya nggak ada yang digaji. Oh, dan enjoy. Mungkin urunan butuh kaos. Dan nggak mikir ya Pak ya, nanti ada yang ganti gitu ya. Iya. Kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh Banyak masyarakat. sekali, Mbak. Saya udah sampai nggak sempat bilang. Keadilan sosial itu, Pak. Yang namanya bantuan-bantuan pemerintah itu kita berikan kepada yang memang benar-benar berhak. Kan itu. Bahkan orang yang seandainya dapat dapat bantuan dan dia merasa enggak mau, maksudnya mampu diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kadang kan pemerintah kan kayak gitu, memberi bantuan tapi salah sasaran kan. Ya, gitu. Nah kalau kami enggak, kalau kamu kita kumpulkan jadi satu, siapa yang menerima, siapa yang enggak menerima, kita jadikan merata, adil dan merata kan gitu. Legowo gitu ya Pak ya. Memang bantuan untuk yang memerlukan. Oke. Nah, dari tadi happy-happy terus nih Pak. Tapi ada tantangannya nggak sih Pak? Tantangannya dulu ya luar biasa. Apa Mbak. tuh Pak? Apa sih Pancasila itu? Kamu udah berpancasila kan gitu. Hampir semuanya masyarakat bilangnya kayak gitu. Iya, nggak penting gitu. Nggak penting, bahkan kami bagi apa namanya? Selebaran. Kami bagi bukan lebaran, Mbak. Kan presiden gitu, gambar presiden, dulunya ada Pancasila, ada wakil presiden. Betul. Itu aja mereka pada kira nek gunanya kan gitu. Dulu banyak yang nolak, tapi sekarang udah tidak ada yang nolak lagi. Setiap rumah sekarang sudah ada namanya gambar Garuda Pancasila, presiden nama wakil presiden. Di tiap rumah itu. Di tiap rumah. Ya, kalau nggak percaya kapan-kapan monggo Solopos ke sana. Main sana ya, untuk ngecek ya. Iya, Oscar pusing ntar tuh. Media yang datang itu hampir 25 media Mbak pada saat peresmian itu. Dari Solopos juga ada, dari semuanya banyak sekali yang meliput. Dengan tantangan itu terus yang dilakukan Pak Hendra apa nih waktu itu? Ya pendekatan personal Mbak. Saya datangi setiap RT ketika mereka datang kan tanggal 4, ada tanggal 8, tanggal 10 itu mereka melakukan pertemuan tiap bulan itu. Arisan itu loh. Saya datangi, saya pelan-pelan untuk masuk ke dalam, saya masukkan dunia saya ke dunia mereka kan gitu. Jadi apa sih yang kamu inginkan kan gitu. Tapi saya ya sembojo Mbak, artinya apa? Kemarin saya mintain bantuan aspal kan gitu. Seluruh kampus kan sudah kita aspal semuanya. Selokannya kita perbaiki semuanya. Saya minta kepada Nyun Sewu, kepada dewan kayak gitu. Ini perhatikan ini, kita mintakan bantuan-bantuan seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah konsistensi tadi ya Pak ya, tetap yakin konsistensi gitu. Dan komitmen. Nah, kurang komitmen ya. Tanpa komitmen nggak bisa. Itu tadi penting banget Sobat Solopos, ingat ya, jangan dianggap sepele. Iya, komitmen dan wani tombok. Kok malah curhat Pak? Iya, wani tombok yang paling utama juga ya. Oke, boleh. Nah, kedepannya ini seperti apa? Karena jangan cuma jargon ya Pak Hendra, enggak kan ya? Pasti ada planning lagi nih, kedepannya mau ngapain, mau ada gebrakan apa? Kan kita ada nih berapa nih tokoh-tokoh ya, ada 17 tokoh pembudaya ya pembudaya Pancasila ya, ada 17 tokoh, ada tokoh pemuda, tokoh Karang Taruna, tokoh pengusaha, itulah yang akan mengembangkan Kampung Pancasila sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi kalau tokoh Karang Taruna itu dia udah punya skemanya apa. Jadi saya mau ngadakan kegiatan ini termasuk lomba ekspor, lomba apa itu kan di bawah asuhan dari Karang Taruna. Bapak-bapak mungkin ada tokoh pengusaha, mereka bina UMKM. Ada tokoh akademisi ya, mereka nanti akan membina anak-anak yang pengen kuliah. Ada tokoh pendidik ya, mereka nanti akan tokoh pendidikan, ada tokoh masyarakat. Kita udah punya runnya, udah punya skemanya. Apa sih yang harus kita kerjakan itu ada semuanya. Kan udah itu kita duduk satu meja, kita rapat pleno, kita bikin bikin skema bukunya. Lah itulah yang kita jalankan ke depannya kan itu. Jadi udah ada loh
rencana Iya, kerjanya. ya namanya kayak saya kan kepala sekolah, Mbak. Jadi saya mungkin ngajak mereka itu untuk bikin silabus ya gitu ya. Saya kan kepala sekolah ya kepala apa ketua RW, Iya. pokoknya wis gitulah. Yang wani tombok tadi ya Pak? Ya enggak, lari tomboknya jangan Jangan dibesar-besarin. besar-besar, kan, gitu ya. Tapi pelayanannya Sobat Solo Pos, Iya, iya. ingat itu tadi yang penting. Iya, yang. Terakhir nih Pak, Iya, ya. ada 2 pertanyaan terakhir Iya, ya. siap. Yang pertama ini satu kata dong Pak, buat kampung Bapak nih ya, Kampung Ringo, Kampung Pancasila setelah berubah, itu apa nih Pak? Pancasila itu kita. Singkat pada jelas ya. Oh, oke. Pancasila itu kita udah selesai. Itu. Udah selesai ya. Berarti kalau kita runtut nih Pak, Pancasila riwayatku kini di Desa Ngringo seperti apa Pak? Ya sekarang itu kalau pengen melihat Pancasila diimplementasikan secara sesungguhnya, datanglah ke kampung Pancasila. Oke. Maka panjenengan akan tahu Pancasila itu kita di sana ada. Nah, dan nanti Pancasila akan selalu Ya, dan begini, Pancasila itu akan selalu masuk ke dalam roh, ya, masuk dalam hati mereka, sehingga mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan berdasar dengan Pancasila. Kita berpancasila dengan riang gembira. Nah, mantap itu tadi. Itu resep awet mudanya tuh ya Pak ya? Oh, enggak, saya sudah tua. Saya sudah 47 tahun. Oke. Terima kasih ya Pak Hendra ya. Ngobrol-ngobrol seru di sini dan ingat pesan Pak Hendarto Sobat Solo Pos ya, Pancasila itu kita. Jadi, kita jadikan Pancasila sebagai pedoman kita hidup sehari-hari. Baik, Sobat Solo Pos, kalau tadi di segmen sebelumnya sudah ada Pak Hendra nih yang ngobrolin soal betapa bangganya dia tinggal di Kampung Pancasila Desa Ngringo. Sekarang di sebelah Putri sudah ada Pak Ramdan ini ya, yang Putri jebak. Pak Ramdan, tadi saya lihat nih ya, Pak Hendra tuh begitu bahagianya menceritakan kondisi kampungnya sekarang gitu ya. Dengan perubahan yang ada, bahkan ada 17 pembudaya yang terus ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa justru sekarang kita belajar dari sebuah kampung gitu ya Pak ya? Untuk mengetahui Pancasila dan di Desa Ngringo. Kenapa nih Pak? Nah, saya pikir pelajaran terbaik dari situasi ini adalah cara memahami Pancasila berbeda dengan sebuah periode di situasi sebelumnya gitu. Jadi ada periode panjang di mana Pancasila dia sangat doktriner gitu ya, ideologis. Tapi tentu dimensi ini nggak bisa hilang. Tapi orang sadar bahwa ruang dalam konteks demokrasi, dalam konteks digital, anak muda dan seterusnya, pendekatan ini nggak boleh jadi satu-satunya pendekatan. Alternatifnya adalah kemudian membalik pendekatan untuk memahami Pancasila, sehingga ide Kampung Pancasila adalah ide untuk belajar memahami Pancasila lebih konkret, lebih nyata bahwa Pancasila itu bukan hadir dari ruang kosong, tapi adalah praktik keseharian. Ia living value gitu orang sebut. Dan kemudian kita bisa lihat keteladanan pada Pak RT, Pak RW, Ibu PKK, tokoh agama, Karang Taruna dan seterusnya. Karena di situ sebenarnya cermin Pancasila sebagai praktik keseharian. Dan itu menarik untuk kita pahami hari ini. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar jargon ya Pak Ramdan ya? Bukan sekedar jargon, karena saya pikir Pancasila juga bukan jargon, karena kemudian 77 tahun besok negara kita menjadi republik, ya saya pikir dia dirawat oleh sebuah mantra. Ya. Dan Pancasila adalah mantra itu. Nah, mantra Pancasila yang dahsyat. Nah, lantas Pak Ramdan ini ketika melihat perubahan Desa Ngringo sekarang gimana Pak dengan sebelumnya gitu? Tentu membuat Kampung Pancasila bukan final ya. Jadi tentu dia punya tantangan, punya problem. Ia tidak harus tiba-tiba menyelesaikan banyak persoalan, tapi dengan spirit Pancasila, ia pelan-pelan ditransformasikan gitu. Jadi ide melihat bahwa ada perubahan, ada komitmen bersama, ada pengharapan bersama gitu ya, tentang Kampung Pancasila dan bagaimana Pancasila lebih konkret, itu yang sedang diupayakan. Bahwa baru dimulai 2-3 bulan, itu ide baik, tapi kita akan melihat investasi ini semuanya di jangka yang panjang. Ketika ada sekolah sepak bola, ada liga, ada e-sport. Ya, kita pengen ada serawung satu anak muda dan anak muda yang lain, satu kelompok dan kelompok lain, termasuk
ada keroncong yang sedang kita aktifasi untuk mempromosikan budaya dan kearifan lokal, ya tentu kita akan lihat itu tidak dalam sehari 2 hari, tapi kita akan lihat dalam sebuah skema yang panjang. Kampung guyup rukun itu cita-cita semua orang, sehingga orang kalau Mbak Putri pulang dari sini capek, pulang ke kampung, maka itu tempat bertaut gitu. Dan kenapa orang selalu mudik ribuan, jutaan? Karena memang orang kan punya akar, dan kampung adalah tempat di mana kita tinggal dan di mana kita bermula juga. Gitu. Jadi memang sesimpel itu sebenarnya Pak ya. Dan Pancasila itu dimaknai bukan hanya sekedar ruang yang kosong aja, tapi bisa dengan praktek hidup sehari-hari yang diungkapkan oleh Pak Ramdan tadi. Satu kata dong Pak untuk Kampung Ringo yang sekarang kayak gimana sih? Guyup rukun, merawat Pancasila. Wih, oke. Nah, untuk Sobat Solopos yang di rumah, karena ini kan bulan Juni kan masih identik dengan bulan Pancasila. Apa nih himbauan atau mungkin pesan untuk Sobat Solopos yang nonton YouTube ini nanti? Aduh, apa ya pesannya? Ya, pesannya saksikan Solopos FM. Pesannya nggak boleh gitu. Nggak boleh, Pak. Aduh, promosi ya? Nah, biar diundang lagi. Biar diundang lagi. Jujur banget ya. Enggak. Ya, pesannya Pancasila hari ini menjadi bagian dari pilar kehidupan. Dan ia akan tetap menjadi abadi, dia akan melewati zaman, bahkan ketika kita punah. Dan itu harus kita rawat bersama-sama, oleh siapapun. Saya pikir itu. Mantap sekali, memang cocok ini ya Pak Ramdan ya. Baiklah, saya Putri di segmen Beyond Plus, Side to Side. Saya pamit, karena setiap peristiwa memiliki suatu makna indah yang layak untuk diperbincangkan. Thank you.